Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ya untuk share screen lagi. Nah, ini ada contoh-contoh fosil, gambar fosil. Ini ada fosil endapan yang terbentuk ketika mineral ini menggantikan materi organik sebatang pohon. Kemudian ini ada serangga yang terkubur dalam ember. Ember itu adalah getah ya. Nah, jadi utuh ini serangga purba. Kemudian ini ada gambar peneliti yang menemukan fosil rangka dinosaurus dari batuan pasir. Kemudian ada fosil gading mamut di es Siberia. Ya. Kemudian ini ada jejak ya, fosil berupa jejak kaki dinosaurus. Jadi fosil itu bukan selalu berupa tulang, bukan selalu berupa tubuh, bisa juga berupa kotoran, bisa juga berupa jejak atau bekas cakar dan lain sebagainya. Nah, jadi ada banyak jenis fosil. Gitu. Nah, berikutnya ini tidak semua fosil ini berupa sisa-sisa organisme sungguhan. Fosil bisa berupa cetakan, yaitu terbentuk ketika organisme mati yang terkubur dalam sedimen, kemudian dia terurai. Ya. Nah, kemudian dia meninggalkan cetakan kosong itu. Tubuh makhluk hidupnya itu sudah habis, tetapi cetakannya itu masih ada, yang kemudian terisi oleh mineral yang terlarut dalam air. Kemudian yang kedua, jejak. Misalnya jejak kaki atau liang yang tersisa setelah organisme tersebut terurai. Ya, jadi ada jejak kaki seperti tadi. Kemudian ada yang namanya koprolit. Koprolit ini adalah fosil yang terbentuk dari feses. Ya. Tahu feses ya? Nah, itu. Nah, kemudian orang yang mempelajari fosil itu disebut dengan paleontolog. Nah, dalam kasus-kasus yang langka, ini seluruh tubuh organisme termasuk bagian lunaknya ini bisa terbungkus dalam medium. Ya, contohnya adalah serangga yang terperangkap dalam ember, ya, getah pohon yang terfosilisasi. Ini adalah kejadian langka juga. Jadi fosilnya itu utuh, benar-benar utuh begitu. Ada juga yang terawetkan dalam pegunungan es, jadi timbunan salju. Selama jutaan tahun atau ribuan tahun, dia masih utuh. Ya, seperti daging yang diawetkan dalam freezer, gitulah. Ya, jadi utuh. Ya. Atau juga bisa terawetkan dalam rawa gambut. Di rawa gambut, kalau di Sumatera ini banyak gambut ya. Nah, mungkin kalau di Jawa belum pernah lihat gambut itu seperti apa. Nah, kalau di sini banyak, jadi ini bisa juga ketika ada makhluk hidup, spesies yang terkubur dalam rawa gambut ini bisa terawetkan. Nah, rekaman fosil ini adalah urutan-urutan kemunculan fosil di lapisan bebatuan yang menandai berlalunya waktu geologis. Oleh karena strata yang lebih muda ada di atas lapisan yang lebih tua, usia relatif fosil dapat ditentukan melalui lapisan tempatnya ditemukan. Jadi tempatnya dia ditemukan ini juga menjadi alasan atau latar belakang dalam penentuan usia hidup fosil tersebut. Jadi ketika tadi kalian melihat gambar-gambar fosil dan saya jelaskan ini dari 25.000 tahun silam dan seterusnya. Dari mana Pak kok tahu? Nah, ya dari ini
Yang pertama dari strata lapisan ketika dia ditemukan. Ya, lapisan tanah atau lapisan batuan atau lapisan es ya ketika dia ditemukan. Itu. Selain itu juga bisa dilihat atau dianalisis menggunakan analisis karbon. Dia termasuk C berapa. Nah, ketentuan atau kategori C berapa itu bisa menjadi latar belakang penentuan dia masuk penentuan dia hidup di berapa tahun silam atau berapa ribu tahun silam gitu. Nah, ini adalah tempat yang banyak ditemukan fosil di Grand Canyon ya. Grand Canyon. Ya, mungkin dulu ini lembahnya ini tidak ada, dia bersatu begitu. Nah, di bukit-bukit atau lembah ini banyak sekali ditemukan fosil-fosil. Seperti yang Darwin akui, rekaman fosil ini tidaklah lengkap. Jadi memang fosil ini ya hanya beberapa bagian dari organ atau bahkan hanya cetakannya saja. Banyak organisme bumi ini tidak hidup di daerah-daerah yang mendukung terjadinya fosilisasi, ya, karena penyebabnya itu. Jadi mereka itu kebanyakan hidup di daerah subur. Nah, daerah subur ini mikroba tanahnya ini banyak. Sehingga ketika mati spesies tersebut atau individu tersebut habis dimakan oleh mikroba atau jasad renek itu. Nah, banyak fosil yang terbentuk di bebatuan nantinya terdistorsi atau hancur akibat proses-proses geologis. Tidak semua fosil yang telah terawetkan ini juga bisa diakses oleh paleontolog. Ya, kadang ini tidak membawa informasi yang lengkap ya fosil itu. Nah, dalam bukunya The Origin of Species, Darwin memperkirakan keberadaan fosil-fosil ini bentuk-bentuk transisi yang menautkan kelompok-kelompok organisme yang sangat berbeda-beda. Fosil transisional ini menunjukkan kombinasi sifat antara lain Archaeopteryx, fosil yang menunjukkan kombinasi ciri-ciri reptil dan burung, dan fosil-fosil yang mengungkapkan asal-usul banyak kelompok tumbuhan dan hewan lain. Nah, ini contohnya ada paus ya. Ya, paus ini adalah cetase. Ya, ini ada muncul pertanyaan, tapi masih hipotesis, belum masuk ke teori evolusinya. Paus adalah cetase, kelompok yang juga mencakup lumba-lumba dan julang-julang. Dan dia merupakan mamalia. Nah, dia hidupnya di air, tetapi dia mamalia. Mamalia yang sangat teradaptasi dengan lingkungan airnya. Nah, pada tahun 60-an, hasil pengamatan terhadap gigi fosil menggiring para paleontolog untuk menyusun hipotesis. Baru menyusun hipotesis bahwa paus merupakan keturunan dari karnivora primitif yang bergigil serupa serigala. Mereka membuat prediksi bahwa fosil transisional akan menunjukkan tungkai belakang dan tulang panggul yang tereduksi, sebab paus berevolusi dari leluhur darat berkaki 4 ini. Jadi paleontolog ini masih menduga-duga, masih berhipotesis. Alih-alih percobaan yang terkontrol, paleontolog menguji hipotesis mereka dengan cara membuat pengukuran-pengukuran terperinci dan pengamatan-pengamatan lain terhadap fosil-fosil yang terkumpul dari temuan-temuan luar biasa di Pakistan dan Mesir dalam waktu lebih dari 20 tahun. Jadi hanya ngamati paus saja, paus dan hewan-hewan darat, serigala, itu perlu waktu 20 tahun. Hasil-hasil yang diperoleh menyokong hipotesis tersebut. Ya. Jadi ini bisa dilihat homologinya ya, homologinya. Jadi ini dari tungkai-tungkainya ya. Ini bukan berarti Pakicetus itu induknya dari
setase ya, tetapi ini baru homolognya saja. Nah, ini ada Pachycetus, bisa dilihat ini tungkainya, ya, ini ada tulang panggulnya, ini ada tulang pahanya, kemudian ini tibianya, ini ada kakinya, coklat ini. Begitu pula dengan Rhodocetus, ini juga dibandingkan, ini tulang panggulnya yang pink ini ya, merah muda. Kemudian yang warna biru ungu ini adalah tulang paha dari Rhodocetus. Kemudian yang orange ini tibia, yang coklat ini adalah kaki. Kemudian Dorudon, ini tulang panggulnya ini juga seperti ini bentuknya. Kemudian paha, tibia, kaki. Kemudian setase, seperti ini. Nah, kemiripan yang diperoleh dari garis leluhur yang sama dikenal dengan istilah homologi. Ya. Ciri-ciri yang terdapat pada organisme leluhur lama-kelamaan diubah oleh seleksi alam ketika keturunan-keturunannya menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda. Sebagai akibatnya, spesies-spesies yang berkerabat bisa memiliki ciri-ciri dengan kemiripan mendasar, namun berfungsi secara berbeda. Nah, Darwin mengutip kemiripan-kemiripan anatomis di antara tungkai-tungkai depan vertebrata sebagai bukti garis leluhur yang sama. Lengan, kaki depan, sirip, dan sayap sebagai sayap mamalia ya, yang berbeda-beda ini adalah variasi atas suatu struktur anatomi organisme leluhur yang selama jutaan tahun menjadi teradaptasi untuk fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini juga homologinya ya tadi. Nah, biolog menyebut kemiripan anatomi yang pada organisme-organisme berbeda ini itu sebagai struktur homolog. Ciri-ciri yang seringkali memiliki fungsi berbeda. Fungsinya beda. Misalkan yang tadi membandingkan ini kan tangan manusia sama tangannya kucing ya. Tapi fungsinya beda. Kalau tangannya kucing ini kan untuk berjalan ya, untuk berlari. Sedangkan tangan manusia ya fungsinya sebagaimana tangan. Kemudian ini kelelawar, kemudian paus ya. Kalau paus untuk terbang, paus untuk berenang, kalau kelelawar untuk terbang gitu ya. Nggak ada paus terbang, adanya di Indosiar itu. Nah, berikutnya biolog ini menyebutnya itu adalah homolog. Ciri-ciri yang seringkali memiliki fungsi berbeda namun secara struktural serupa karena diwariskan dari leluhur yang sama. Kemajuan-kemajuan dalam biologi molekuler ini bidang yang mempelajari dasar molekuler gen. Nah, kalau dulu belum ada mempelajari gen, sehingga baru homolog. Nah, tetapi setelah adanya biologi molekuler ini akhirnya menyediakan pemahaman yang jauh lebih mendalam mengenai homologi. Jadi selain mempelajari homologi, juga mempelajari ekspresi gennya. Berikutnya, ini riwayat evolusi masing-masing spesies ini juga terdokumentasi dalam DNA yang diwariskan dari spesies leluhurnya. Bila dua spesies memiliki gen-gen homolog dengan sequencing yang sangat mirip, jadi ketika dilakukan sequencing itu akan menghasilkan sequence dari DNA itu yang mirip, biolog menyimpulkan bahwa sequence ini pastilah diwarisi dari leluhur bersama ya, leluhur bersama yang relatif belum lama. Sebaliknya, semakin beda atau semakin banyak perbedaan dari sekuen antara spesies itu, maka leluhur mereka ya semakin jauh ya, atau kekerabatannya semakin jauh, semakin berbeda gitu. Biologi molekuler ini menyediakan bukti kuat bahwa semua makhluk hidup ini berkerabat.
Semua makhluk hidup menggunakan bahasa genetik yang sama berupa DNA dan RNA. Kode genetik bagaimana triplet RNA ditranslasi menjadi asam amino, pada dasarnya bersifat universal. Nah, kemudian ini nanti akan membahas tentang yang ditanyakan Mbak siapa tadi? Firda ya? Yang ditanyakan Mbak Firda tadi. Nah, bakteri yang direkayasa sehingga membawa gen manusia dapat menghasilkan protein manusia semisal insulin dan hormon pertumbuhan manusia. Organisme-organisme yang sedemikian tidak mirip, semisal manusia dan bakteri, ini memiliki gen-gen homolog yang diwarisi dari leluhur bersama yang sangat jauh. Jadi sebenarnya bakteri sama manusia ini kan bedanya jauh sekali. Tetapi karena adanya teknologi, adanya rekayasa teknologi untuk kebutuhan pembuatan hormon, insulin, dan hormon pertumbuhan manusia, maka bakteri tersebut digunakan untuk membantu membuat rekayasa genetika. Nah, ketika bakteri itu di sequencing, ya sudah ada DNA-nya manusia karena sudah disisipi oleh DNA-nya manusia. Nah, pakar-pakar genetika juga telah mengungkapkan homologi-homologi molekuler yang tersembunyi. Organisme mungkin mempertahankan gen-gen yang telah kehilangan fungsi akibat mutasi, walaupun gen-gen homolog pada spesies-spesies berkerabat masih berfungsi penuh. Banyak gen-gen yang tidak aktif ini telah teridentifikasi pada manusia, antara lain gen-gen yang dahulu membuat vitamin C dari glukosa. Struktur-struktur vestigial adalah sisa-sisa ciri-ciri yang tadinya berfungsi penting pada leluhur organisme, antara lain panggul kecil dan tulang kaki belakang paus kuno. Sisa-sisa mata pada spesies ikan gua yang buta. Jadi ada spesies ikan gua itu yang buta. Kemudian proses merinding, tahu merinding ya, bulu kuduk yang terangkat itu disebabkan oleh otot-otot kecil di bawah kulit yang menyebabkan rambut berdiri. Nah, homologi ini juga bisa menjelaskan pengamatan mengenai perkembangan embrionik yang membingungkan. Misalnya pada satu titik dalam perkembangannya semua embrio vertebrata ini memiliki ekor yang posterior terhadap anus dan struktur yang disebut kantong-kantong faring atau tekak yang bisa berkembang menjadi insang pada ikan atau bagian-bagian telinga pada tekak, bagian-bagian telinga dan tekak pada manusia. Nah ini homologi embrionya ayam dengan embrionya manusia. Ya, ini ada kantong faringnya. Kemudian ada ekor, ya, ekor pasca anus. Jadi setelah anus ini ada ekor. Darwin di sini ketika menjelaskan tentang pohon evolusi adalah orang pertama yang memvisualisasikan riwayat kehidupan sebagai sebuah pohon di mana pola percabangan dari batang yang sama organisme pertama ke ujung jutaan ranting mempresentasikan spesies yang masih ada sekarang. Para biolog mengilustrasikan pola-pola keturunan ini dengan sebuah pohon evolusi. Walaupun kini pohon-pohon ini lebih sering membentang ke samping sehingga dibaca dari kiri ke kanan. Nah, struktur-struktur homolog baik anatomi maupun molekuler ini bisa digunakan untuk menentukan urutan percabangan pada pohon evolusi. Sejumlah ciri, misalnya kode genetik, ini dimiliki oleh semua spesies karena berasal dari masa silam yang jauh sekali. Sebaliknya,
sifat-sifat yang berevolusi dari lebih baru dimiliki oleh kelompok organisme yang tergolong kecil. Nah, ini adalah pohon evolusi. Ya, nah, menurut pohon evolusi ini adalah garis keturunan, ya, garis bersama atau garis leluhur bersama. Ini ada langfis, amfibi, mamalia, kadal, buaya, burung unta, dan raja wali. Pohon evolusi ini merupakan hipotesis, ya. Jadi ini semua itu baru hipotesis. Hipotesis itu tingkatannya di bawahnya teori, masih dugaan. Kenapa kok dimunculkan hipotesis, Pak? Ya karena paleontolog ini masih menganalisa, menggabungkan, mengamati dari fosil-fosil yang ada dengan spesies-spesies yang ada sekarang ini. Sama seperti ketika kalian melakukan penelitian, itu ketika sudah mengumpulkan data, baru membuat hipotesis. Jadi ini belum masuk ke kesimpulan dari hipotesis. Jadi jangan diartikan, jangan langsung dibaca langfis ini, burung Raja Wali ini berasal dari langfis. Masih terlalu jauh untuk disimpulkan seperti itu, ya. Jadi nanti ketika Anda sebagai guru melihat pohon evolusi ini, itu masih sebatas hipotesis atau dugaan. Ya. Sejauh ini belum ada ilmuwan yang sudah menyimpulkan. Jadi belum ada yang menyimpulkan. Pohon evolusi ini merupakan hipotesis yang mencerminkan pemahaman kita saat ini mengenai pola-pola keturunan evolusioner. Sejumlah pohon didasarkan pada kombinasi meyakinkan data fosil, anatomi, dan molekuler. Jadi dasarnya dari sini, dasarnya dari fosil, anatomi, dan molekuler. Yang lain ini bersifat spekulatif. Ya, karena belum lagi tersedia data yang mencukupi. Pada tahun 70-an, paleontolog ini menemukan serangkaian fosil transisi yang menakjubkan yang menyokong hipotesis bahwa paus berevolusi dari karnivora berkikil serupa serigala. Akan tetapi, para biolog molekuler yang menggunakan analisis DNA menemukan kekerabatan dekat antara paus dengan kuda Nil. Jadi kalau paleontolog itu menemukan fosil transisinya, ada perubahan dari serigala ke paus, tetapi para biolog molekuler ini juga menemukan DNA yang mirip antara paus dengan kuda Nil. Nah, ternyata itu malah paus itu malah lebih mirip kuda Nil ditinjau dari DNA-nya. Ditinjau dari fosilnya itu ada kemiripan dengan serigala. Nah, mengajukan hipotesis alternatif mengenai evolusi, paus dan kuda Nil ini sama-sama keturunan leluhur berkuku belah. Nah, ini masih hipotesis, ya. Masih itu hipotesis alternatif. Jadi kalau Anda buat penelitian itu kan ada H0 dan H alternatif, HA. Nah, H alternatifnya ini. Nah, ini adalah pohon evolusi. Jangan langsung dibaca, ya. Jangan langsung dibaca paus berasal dari babi. Ya, ini nanti salah konsep kalau seperti ini. Ini baru pohon evolusi. Untuk mempermudah pemikiran para paleontolog tadi. Mamalia berkuku belah ini memiliki tulang pergelangan yang unik.
Bila leluhur paus merupakan karnivora serupa serigala, maka bentuk tulang pergelangannya akan mirip dengan sebagian besar mamalia masa kini. Dua fosil yang ditemukan pada tahun 2001 memiliki tulang pergelangan khas yang dimiliki mamalia berkuku belah. Hasil yang mendukung hipotesis yang didasarkan pada analisis DNA. Jadi ini sudah ada lebih dari hipotesis ya. Jadi ada data yang mendukung hipotesis itu bahwa fosil yang ditemukan juga mirip, ada kuku belah dan DNA-nya juga mirip dengan antara paus dengan hewan mamalia berkuku belah. Darwin menelurkan gagasan bahwa seleksi buatan, pembiakan selektif tumbuhan dan hewan hasil domestikasi guna mendorong kemunculan sifat yang dikehendaki pada keturunan adalah kunci bagi pemahaman mengenai perubahan evolusioner. Darwin mempelajari bahwa seleksi buatan memiliki dua komponen esensial. Yang pertama, variasi di antara individu-individu dan keterwarisan. Pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Nah, Darwin tahu bahwa individu-individu dalam populasi alami ini memiliki perbedaan kecil. Namun belum mengetahui kekuatan apa di alam yang menentukan individu mana yang berbiak menghasilkan generasi berikutnya. Jadi sebenarnya Darwin ini sudah memiliki pemikiran bahwa evolusi ini selain disebabkan adanya makhluk hidup yang beradaptasi karena perubahan lingkungan, Darwin ini juga sudah punya pikiran bahwa terjadinya proses evolusi ini juga disebabkan adanya campur tangan Tuhan Yang Maha Esa dalam membuat variasi dan modifikasi dari makhluk hidup. Jadi kalau Tuhan Yang Maha Esa sudah ingin membuat spesies baru, ya terjadilah spesies baru atau muncullah spesies baru. Bisa dimengerti ya. Jadi sebenarnya Darwin ini sudah menduga-duga adanya kekuatan apa di alam yang menentukan individu mana yang berbiak. Satu contoh saja ini apa ini? Kalau di Ngawi namanya kepik. Kalau di Jember apa namanya? Oke, ini apa namanya? Sambil Anda lihat dulu ya. Anda amati perbedaannya. Saya ambil air dulu. Tenggorokan saya kering.
Nah, ini adalah serangga ya. Apa Mbak, nama di Jember apa namanya? Atau bahasa Indonesianya apa? Kumbang, Bapak. Nah, kumbang ya. Kumbang. Nah, apa namanya? Kalau di Ngawi kepek lah. Nah, Anda amati saja. Di sini ini namanya variasi ya. Variasi. Ada perbedaan warna, kemudian ada perbedaan corak dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu pijakan dari teori evolusi. Adanya variasi antara satu spesies. Dalam satu spesies itu beraneka macam. Kalau lihat burung lovebird ya, tahu lovebird ya. Burung lovebird itu saja warnanya banyak sekali, warna-warni. Nah, itulah yang dinamakan dengan variasi. Nah, seleksi alam sebagai mekanisme evolusi. Thomas Malthus ini menyatakan bahwa penyakit manusia, kelaparan dan perang ini adalah akibat dari peningkatan populasi manusia secara lebih cepat daripada persediaan makanan dan sumber daya lain. Nah, menurut Darwin, penerapan gagasan Malthus kepada populasi tumbuhan dan hewan dengan penalaran bahwa sumber daya di lingkungan apapun bersifat terbatas. Ya. Produksi individu dalam jumlah lebih banyak daripada yang bisa disokong oleh lingkungan ini menyebabkan pergelutan demi keberadaan. Dan hanya sebagian keturunan yang sintas pada setiap generasi. Jadi hanya ada sebagian keturunan yang sintas. Nah, ini ada contoh pita telur ya. Ya, pita telur. Kemudian esensi seleksi alam adalah reproduksi yang tidak setara. Dalam proses seleksi alam, individu-individu yang sifatnya memungkinkan mereka lebih baik dalam memperoleh makanan, meloloskan diri dari pemangsa, dan menoleransi kondisi-kondisi fisik akan lebih sukses sintas dan bereproduksi sehingga mewariskan sifat-sifat adaptif ini kepada keturunannya. Jadi siapa yang bisa sintas itu adalah individu yang sifatnya memungkinkan mereka lebih baik dalam memperoleh makanan. Istilahnya itu kalau manusia itu ya nggak pilih-pilih makanan lah, bisa makan apa saja yang tersedia atau lebih menerima apa yang disediakan oleh alam. Suatu contoh burung finch yang diamati oleh Darwin di Kepulauan Galapagos itu kan banyak sekali jenis burung finch. Ada yang makan biji besar dan ada yang makan biji kecil. Ketika musim kemarau itu hanya ada biji-biji kecil. Kemudian di musim penghujan ada biji-biji besar. Nah, burung yang tidak mau makan biji-biji kecil, dia maunya hanya biji besar, dia tidak akan sintas. Begitu pula ketika burung finch ini bermigrasi ke daerah gurun dan di sana hanya ada kaktus. Ketika dia tidak bisa makan biji kaktus, dia akan mati. Tidak bisa sintas. Bisa dimengerti ya? Nah, sama dengan manusia juga seperti itu, ya. Jadi yang lebih sehat itu ya yang bisa menerima makanan apa saja, nggak milih-milih makanan. Itu yang pertama. Ya, menurut Malthus ini ya. Yang kedua, individu tersebut bisa meloloskan diri dari pemangsanya. Bagaimana caranya supaya bisa meloloskan diri, entah larinya lebih cepat atau
terbangnya lebih lincah, kemudian matanya lebih waspada, pendengarannya lebih peka, dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara meloloskan diri dari mangsanya. Atau menoleransi kondisi-kondisi fisiknya. Ketika dia punya kekurangan, dia bisa mengkondisikan. Misalkan dia nggak suka dingin, dia harus beradaptasi. Bagaimana membuat sarang sebelum musim dingin. Ya, dan seterusnya. Ketika musim panas, dia tidak memperoleh air. Bagaimana dia bisa minum dari embun yang ada di daun-daunan. Nah, itu adalah menoleransi kondisi-kondisi fisik dan kondisi alam. Nah, individu atau makhluk hidup yang mempunyai sifat-sifat tersebut, dia akan lebih sukses untuk sintas. Dan dia bisa bereproduksi sehingga mewariskan sifat-sifat yang adaptif ini kepada keturunannya. Yang nggak bisa beradaptasi, ya nanti akan punah. Nah, Darwin ini menalar bahwa bila seleksi buatan dapat mendatangkan perubahan yang signifikan dalam periode waktu yang relatif singkat, maka seleksi alam pastilah bisa memodifikasi spesies besar-besaran dalam ratusan atau ribuan generasi saja. Jadi nggak perlu jutaan generasi, nggak perlu jutaan keturunan. Ya. Nah, ini sejalan yang ditanyakan oleh Mbak Firda tadi mengenai mikroba. Nah, mikroba sekarang ini kan sudah banyak sekali dimodifikasi atau dirubah, ya, direkayasa oleh manusia, baik untuk hormon, untuk vaksin dan seterusnya. Belum lagi karena obat, ya. Kemudian karena pestisida, semprot dan sebagainya. Nyamuk itu pun juga lama-kelamaan dia akan berusaha untuk beradaptasi karena sekarang sudah banyak semprot obat nyamuk, ya, baik asap maupun semprot maupun elektrik dan lain sebagainya, yang berusaha untuk membasmi nyamuk, sehingga nyamuk mau tidak mau dia harus beradaptasi dia. Nah, proses adaptasi ini lama-kelamaan dalam waktu yang lama ini secara disengaja maupun tidak disengaja menjadikan evolusi. Ya. Nah, biolog telah mendokumentasikan perubahan evolusioner dalam ribuan penelitian saintifik. Sebuah contoh yang menggelisahkan mengenai kerja seleksi alam adalah evolusi resistensi terhadap pestisida pada ratusan spesies serangga. Nah, ketika Pak Tani ini sering menyemprot tanamannya menggunakan pestisida untuk mengusir serangga, entah itu belalang, wereng, dan lain sebagainya, lama-lama mereka itu sintas. Bagaimana proses sintas? Ketika mereka semprot, tidak semuanya mati. Ya kan? Yang terkena pestisida tetapi tidak mati, ini nanti akan bisa bertahan hidup dan bereproduksi. Ketika dia bereproduksi, dia akan mewariskan sifatnya kepada keturunannya. Ada kekebalan terhadap pestisida tersebut. Nah, itu yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah di negara manapun untuk memvaksin masyarakatnya, vaksin COVID, ya, supaya masyarakatnya ini semuanya sintas, Jadi vaksin ini adalah memasukkan mikroba atau virus yang telah dilemahkan. Jadi ada
ada banyak jenis ya, ada banyak jenis vaksin. Ada yang virus dilemahkan, ada yang virus dimatikan, jadi hanya jasadnya saja, jasad virus. Ada yang bagian virusnya yang dimasukkan, atau misalkan kalau ibarat hewan lain ya, punya tangan, kaki, itu ya, itu hanya kakinya saja atau tangannya saja yang dimasukkan. Tapi kalau virus kan nggak punya ya, bisa dibilang virus yang telah digunduli proteinnya. Jadi kalau virus itu bentuknya bulat, nah ini kan ada apa namanya, yang protein-proteinnya ini protein yang nyongot-nyongot itu. Nah proteinnya itu digunduli, dilemahkan, sehingga tidak bisa menjangkit. Nah kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia supaya manusia itu siap-siap berusaha ketika ada virus serupa, ada antibodi yang sudah terbentuk. Begitu. Nah, begitu pula dengan serangga. Ketika disemprot pestisida, pasti akan ada muncul antibodi dari pestisida pada serangga tersebut. Ketika dia berhasil lolos, nah ini yang bahaya. Dia akan menjadi resisten atau kebal. Jadi orang yang terkena COVID dan dia sembuh, itu sebenarnya sudah mempunyai kekebalan yang lebih bagus daripada orang yang belum pernah kena. Ya, dengan catatan sembuhnya total ya, sembuh total, bukan sembuh yang masih meninggalkan sakit. Ya, begitu. Jadi hampir Bapak, mirip. Hah? mohon Ya, Mbak. maaf, Ya, silakan. waktunya sudah habis, Bapak. Oh, waktunya habis. Oke. Mohon maaf nih, Bapak. Ya, berarti masih ada kuliah lagi kalian setelah ini? Ada Enggak ada, kuliah Bapak. dengan mata kuliah lain. Jam berapa? Jam, mungkin teman-teman, bagaimana? Enggak, Bapak, saya ada jam 1. Jam 1. Oke. Mungkin kalau 18 menit lagi bisa ya? 18 menit biar pas jam 12. Enggak, baik, Bapak. Ya. Saya selesaikan PowerPoint-nya supaya nggak nanggung begitu. Oke, berikutnya ini tentang resisten ya. Jadi ada penyintas resisten secara genetis. Ini membawa alel ya, bentuk alternatif gen yang memungkinkan mereka sintas dari serangan kimia itu. Nah, ini membuat yang ditanyakan Firda Ayu tadi, mikroba itu jauh lebih cepat proses evolusinya. Iya, benar. Karena semakin dia itu kecil, semakin dia itu renik, bahayanya semakin banyak. Jadi kalau kalian menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi masalah kehidupan, masalah kalian itu tidak sebanyak masalahnya amuba, tidak sebanyak masalahnya serangga yang disemproti petani dan dia harus kabur kemana-mana. Nah itu. Tidak sebanyak wereng. Dia harus bertahan hidup. Ketika disemproti petani, dia harus lari ke sana kemari, harus terbang ke sana kemari. Dan tidak banyak mereka yang mati dalam mencari makan. Jadi makhluk hidup di sini itu semakin kecil, semakin banyak seleksi alamnya. Nah, ketika mereka semakin banyak dihadapkan seleksi alam, mereka akan semakin giat dalam beradaptasi. Nah, ketika mereka sintas atau sukses dalam beradaptasi, mereka akan secara tidak sengaja dia akan berevolusi. Tetapi bukan dalam waktu 1-2 keturunan, tetapi dalam
ribuan keturunan. Sehingga wereng, kalau Anda pernah ngobrol sama Pak Tani, ya, wereng sekarang itu berbeda dengan wereng zaman dulu. Jadi ganasnya itu lebih ganas sekarang. Disemprot kebal. Bukan obatnya itu yang jadi nggak manjur, tetapi werengnya itu yang jadi lebih kuat, jadi lebih resisten. Sama seperti manusia. Zaman Perang Dunia II, Perang Dunia Kedua, ada bom kuman, ya. Influenza itu dijadikan bom kuman. Ketika dikasih bom kuman influenza itu saja, pilek itu aja banyak yang mati. Orang itu. Banyak yang meninggal tentara itu. Kena bom kuman influenza. Nah, sekarang itu kena influenza kebal. Orang-orang sudah kebal. Nah, itu karena kenapa ya? Karena sudah ada modifikasi, descent with modification, atau keturunan yang dimodifikasi. Siapa yang memodifikasi? Ya karena adanya seleksi alam, adanya adaptasi, kemudian merubah gen-gennya itu untuk bisa sintas. Nah, ini adalah contohnya, ya. Contoh penggunaan pestisida, ya. Ada penggunaan pestisida. Kalau di sini masih semprot ya. Kalau di luar negeri pakai pesawat pestisida itu. Jadi kasihan serangga yang ada di luar negeri, yang jadi TKI di luar negeri itu malah justru kasihan ini serangga TKI. Nah, dia itu nggak bisa kemana-mana, semprot just pakai pesawat. Dalam berapa hektar mati. Tetapi yang berhasil kabur, dia membawa kromosom dengan alel yang memberikan resistensi terhadap pestisida tersebut. Ya, yang berhasil kabur, akhirnya dia membawa alel yang sudah menghirup pestisida tersebut. Sehingga dia menjadi penyintas. Nah, kalau di Trans TV itu kan ada penyintas itu, penyintas. Nah, atau kalau bahasa saya maco, mantan COVID. Jadi dia mantan COVID dan dia berhasil sembuh, ya, penyintas. Ya. Nah, dia akan memberikan alelnya kepada keturunannya sehingga alelnya ini jadi kebal. Disemprot lagi, oh nggak masalah, asalkan mereknya sama loh ya, merek semprotnya itu, atau kandungan obatnya itu sama. Nah, nanti ini akan diteliti lagi oleh biolog yang membuat obat pestisida itu, diteliti lagi supaya ini mati dikasih obat apa. Nah, nanti baru bisa mati lagi. Nah, kemudian ada yang kabur lagi, jadi penyintas lagi. Disemprot pakai merek itu nggak manjur lagi. Akhirnya ini yang menjadi lahan bagi pembuat pestisida. Makanya sekarang pestisida kan mereknya banyak sekali. Yaitu. Nah, ini adalah seleksi alam mempengaruhi organisme individual. Nah, itu tadi ya jawaban saya terhadap pertanyaannya Firda. Nah, mana ini Firda? Nah, Baik, Bapak. ya, jadi memang lebih cepat mikroba karena tantangannya lebih banyak. Gitu. Jadi semuanya ini karena seleksi alam. Ini adalah contoh dari variasi. Jadi ini ular dengan jenis yang sama saja ada variasi. Kemudian ada mutasi juga. Mutasi ini juga awal dari evolusi, ya. Jadi yang pertama variasi, yang kedua mutasi, kemudian ada evolusi. Kalau variasi itu bisa berlangsung secara alami. Kalau mutasi ini perubahan yang dikarenakan adanya apa ya?
bisa campur tangan manusia atau karena bahan kimia atau radiasi dan lain sebagainya. Ya, bisa karena alam. Mutasi nanti bisa dipelajari sendiri. Ini adalah video animasi variasi genetik dari rekombinasi seksual. Hari ini. Oke, nah itu ya. Tadi penjelasan tentang variasi genetik dari rekombinasi seksual. Dampak evolusioner seleksi alam ini hanya tampak pada perubahan-perubahan yang lama-kelamaan terjadi pada populasi organisme. Ini juga termasuk populasi ya. Ini ada variasi dari bunga-bunga. Ini ada rumusnya hukum Mendel. Ini untuk genetikanya. Nah, jadi makanan minuman itu juga mempengaruhi percepatan mutasi ya. Jadi minuman makanan yang instan ya, termasuk micin itu bisa menyebabkan mutasi ya, perubahan. Nah, mutasi itu ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, kebanyakan yang disebabkan karena bahan kimia itu menyebabkan mutasi yang tidak baik. Ya. Nah, ini juga ada hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, jadi evolusi dalam hal mutasi di sini bisa juga dijelaskan dalam hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kemudian
Karena adanya perubahan generasi demi generasi dalam hal frekuensi alel pada suatu populasi adalah evolusi yang dipandang pada skala terkecil. Terkadang digunakan dengan sebutan mikroevolusi atau evolusi kecil. Kemudian hanyutan genetik ini perubahan dalam lungkang gen populasi kecil akibat kebetulan. Mekanisme apa yang bisa mengubah lungkang gen, yaitu seleksi alam, adalah yang paling penting. Karena itulah satu-satunya proses yang mendorong adaptasi. Nah, ini mekanisme perubahan evolusioner dari kepik tadi ya, atau serangga ya. Ini kelihatan ya videonya? Kelihatan? Iya, kan Bapak. Iya, Bapak. Terlihat Bapak. Kelihatan, Pak. Jadi ini ada populasi kepik ya atau serangga yang bervariasi, tetapi didominasi oleh alel yang menyebabkan warna hijau. Ya, jadi yang alel hijau ini adalah sifatnya dominan, sehingga kalau alelnya itu hijau, nah seperti yang ditunjuk ini hijau kuning, munculnya fenotipnya hijau, ya, genotipnya itu hijau kuning. Tetapi dominasi ini akan berubah-ubah. Nah, yang coklat ini bisa beradaptasi karena tanahnya warnanya coklat dan tidak terlalu kelihatan, sedangkan yang hijau kelihatan banyak dimakan oleh burung, sehingga yang coklat bisa survive, bisa beradaptasi dengan baik, sehingga alel yang muncul coklat ini semakin bertambah dan yang hijau semakin berkurang. Nah, ini aliran genetik ya. Kalau aliran genetik beda lagi. Ini termasuk seleksi alam, ya, lahar dingin, lahar panas ya. Ini aliran genetik, adanya migrasi, ada migrasi serangga dari pulau satu ke pulau lainnya. Ya. Nah, genetic drift yang yang bahaya itu kalau ada campur tangan manusia yang nggak bertanggung jawab. Contoh, misalkan dia pelihara piranha, kemudian dimasukkan di sungai di Indonesia, di misalkan Sungai Bengawan Solo, apa Berantas dan lain sebagainya. Nah, ikan-ikan yang ada di situ mati semua dimakan piranha. Nah, itu genetic drift, adanya campur tangan manusia itu.
Bapak, mohon maaf. Ya. Iya, jadi Bapak mau tanya tentang presensi. Tadi ada beberapa teman saya yang berhasil, juga ada beberapa teman saya yang berhasil tapi tidak terikut, Bapak. Kok bisa begitu? Nah, itu kurang tahu, Bapak. Dicoba, Bagaimana? dicoba terus ya Mbak ya. Kadang seperti itu, kadang sinyalnya atau mungkin kayak bottleneck gitu. Banyak yang sedang kuliah dan sedang absen sehingga servernya itu nggak kuat begitu. Nah, jadi dicoba terus, coba terus. Nanti kalau jam 1 belum masuk, segera WA saya, namanya siapa saja saya absenkan. Karena saya Nggih, sudah baik, Bapak. tahu dari UNED masuk semua, jadi nanti tinggal saya klik saja. Tapi coba Nggih, baik. dulu, kalian coba Oh, dulu. Presensinya ada 2, presensi barcode. Yang paling penting itu presensi barcode di Siakat. Yang kedua ada presensi e-learning. Kalau e-learning kan tinggal checklist kan, gampang itu. Kalau yang agak susah masuknya itu kadang yang barcode itu. Padahal itu yang paling penting. Jadi silahkan Anda lakukan presensi dulu, karena presensi sendiri itu berbeda dengan presensi dari dosen. Kalau saya yang mengabsenkan itu nanti terrekodnya adalah presensi manual begitu ya. Gitu. Oke, silakan. nggih, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, saya kira itu ya. Jadi ini ya tadi kita sudah bahas bottleneck itu ya, efek bottleneck effect atau efek leher botol. Nah, ini juga ada efek leher botol dalam evolusi. Dalam melewati leher botol, penyusutan yang besar-besaran, ini ada populasi yang berhasil keluar atau berhasil sintas, dan yang berhasil sintas itu sedikit. Begitu. Jadi sama dengan internet sekarang ini kan juga kadang bottleneck ya, bottleneck. Ketika banyak yang pakai, bandwidth-nya down, ya, bandwidth-nya down. Nah, sehingga HP mana yang memorinya sedikit atau HP yang baru beli dan RAM-nya besar, itulah yang memenangkan bottleneck effect. Gitu. Jadi biasanya pengaruh sinyal dan HP-nya harus di-refresh juga. Memorinya perlu dipindah juga biar fresh. Gitu. Nah, ini efek bottleneck. Yang berhasil lolos itu sedikit. Populasi awal, dan ini yang sintas. Nah, itu. Kadang absensi juga kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada efek bottleneck itu sudah ada dari zaman dulu, termasuk semua makhluk hidup. Contohnya citah ini ya. Nah, ini ada bubi juga. Bubi nanti di pertemuan berikutnya juga akan kita bahas. Bubi berkaki biru. Oke, dari sini yang mau ditanyakan, nanti dipelajari sendiri tentang perilaku dari seleksi seksual, ya, ini dan seterusnya. Oke, saya cukupkan, sudah habis.